wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zefania Haswinder Kaur. Saya Gina Uriski Nurfitri. Saya Yosi Sulistia Hasibuan. Saya Fatin Fadila. Saya Dwi Fazira Adinda. Kami dari Kelompok 1 Kelas A Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2022. Dalam rangka menyelesaikan tugas pertama, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik, kali ini kami akan membahas mengenai sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Zefania Haswinder Kaur, mengenai perkembangan dan definisi ilmu politik. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling memengaruhi. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius. Di Indonesia, kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti Negara Kertagama dan Babat Tanah Jawi. Sebagai mata kuliah ilmu negara, di Inggris permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral filosofi, dan bahasannya dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Tekanan yuridis yang terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik. Akan tetapi, keinginan yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Kebetulan perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini banyak memengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama ilmu pemerintahan. Namun demikian, dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang baru berangsur-angsur mulai dikenal dan sudah diterima baik oleh masyarakat. Buku terbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial di perguruan tinggi merupakan usaha internasional untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda. Kita beralih kepada materi yang kedua mengenai ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Sains memiliki karakteristik ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya di laboratorium, yang kemudian menghasilkan hukum-hukum yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jika kita merujuk kepada definisi ini, maka ilmu politik belum bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, dikarenakan objek penelitian ilmu politik yang merupakan manusia dan manusia memiliki pola perilaku yang sangat kompleks, sangat kreatif, dan bisa menemukan hal-hal baru yang belum pernah diramalkan atau tidak pernah diramalkan sama sekali sebelumnya, yang membuat masa depan sulit untuk diproyeksikan. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak bisa diamati dalam keadaan terkontrol. Oleh karena itu, para sarjana ilmu sosial sepakat untuk merumuskan secara umum pengertian dari ilmu pengetahuan itu sendiri, seperti yang terlihat dalam pertemuan di Paris pada tahun 1948, yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik dapat dipastikan sebagai salah satu ilmu pengetahuan. Dan
Dan untuk perkembangan lebih lanjutnya akan ada pembahasan mengenai behavioralist dan post-behavioralist yang merupakan pendekatan perilaku yang membahas mengenai bagaimana ilmu politik tersebut mengalami pembaharuannya tersendiri pada dekade 1950-an dan 1960-an. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan materi yang ketiga. Selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Sedangkan politik mempunyai arti usaha untuk mencapai kehidupan yang baik atau bisa disebut dengan the good life. Tujuan yang mulia ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju usaha tersebut hanya akan dapat dicapai jika memiliki kekuasaan di suatu wilayah tertentu atau juga bisa disebut negara. Kesimpulannya, politik dalam suatu negara berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Pada umumnya, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Kekuasaan politik diperlukan untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Dan cara yang dipakai dapat bersifat persuasi atau meyakinkan, jika perlu bersifat paksaan. Karena tanpa adanya unsur paksaan, kebijakan ini hanya akan berupa perumusan keinginan belaka. Di samping segi-segi baik dari politik juga mencakup segi-segi yang negatif. Karena politik mencerminkan tabiat manusia yang masih memiliki perasaan berupa cinta, benci, malu, marah, setia, dan cemburu. Singkatnya, politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Terakhir, dapat disimpulkan pokok-pokok dari definisi ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, alokasi, atau distribusi. 1. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusional. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada pendekatan institusional karena memperhatikan proses. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai aspek pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu.
Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Misalnya, jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian seperti dalam Pelita 1, maka hal ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari beberapa alternatif lain, misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri. Selanjutnya, kebijakan umum. Kebijakan atau polisi adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Inilah beberapa definisi yang dituang dalam kebijakan oleh pihak berwenang. Yang pertama, Hogerwerf. Menurut Hogerwerf adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Yang kedua, David Eston. Kehidupan politik bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi ialah pembagian nilai-nilai atau valus dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap paling baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Menurut David Eston, dalam sistem Analysis of Political Life mengatakan, sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai berdasarkan wewenang dan atas nama masyarakat. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Thanks for watching guys. Dadah.